Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Firebird Air Impact Firebird Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mau merakit Air Impact 1483. Ini adalah tahap kedua dari Air Impact yang kita bongkar kemarin, yang kasusnya itu muternya kencang tapi pas di tes torsi itu nggak ada tenaga. Ya, jadi di sini saya mau pasang spare part yang udah baru, spare part baru semua. Ini dipasang dan kita tes nanti torsinya udah balik apa belum. Jadi langsung saja kita ke cara pemasangan, dan ini juga sekaligus tutorial cara pasang Air Impact khususnya untuk tipe 1483, dan kurang lebih untuk ukuran setengah in hampir sama semua. Jadi bagi teman-teman yang masih suka salah atau masih ada kesalahan-kesalahan dalam pemasangan Air Impact, boleh disimak video ini. Oke, langsung saja seperti biasa. Rotornya udah saya setting ya, dan untuk pemasangan rotor ini, settingannya ini saya sudah upload videonya. Bagi teman-teman yang mau tahu cara pemasangannya, boleh pantau aja langsung videonya di channel ini. Karena dengan catatan si rotor sama si rear end plate ini nggak boleh ada rongga cahaya antara spare part ini ya, antara rotor sama rear end plate. Tapi dengan catatan dia harus muter kencang seperti ini teman-teman ya. Harus muternya lancar, tidak boleh seret atau tersendat. Tapi ketika dilihat menggunakan cahaya atau dilihat dihadapin di lampu, di sini nggak boleh ada rongga cahaya sama sekali, nggak boleh ada celah lah, karena ini mempengaruhi faktor torsi. Oke, langsung saja kita pasang kipasnya seperti biasa. Oke, kipasnya ingat ada 6 keping, dan sebelum pemasangan harus spare part dalam keadaan kering bersih. Ini sudah saya bersihkan semua. Oke, dan ingat bagian belakang ini tidak boleh kena cairan, kena grease atau gemuk, kena oli, apalagi kena air. Itu sangat-sangat tidak boleh ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita tutup. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, jadi cara kerja kipas ini buka tutup ya, seperti ini teman-teman. Buka tutup. Ketika kipasnya kotor atau kena cairan, kena oli, maka dia akan mandek ke dalam, ketahan, dan ini nggak bakal muter. Yang muter rotornya doang, tapi kipasnya nggak bakal muter, sehingga putaran rotornya itu nggak maksimal buat muter si anvil ini atau hammer. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke, biasakan kalau merakit Air Impact ini kita kerjakan lebih awal yang istilahnya bagian bersihnya, yang nggak boleh kotor, bagian keringnya ya teman-teman ya. Ini kan kering dan nggak boleh kotor sama sekali. Oke, langsung saja kita pasang ke housingnya. Nah, housingnya di sini kita pasang terlebih dahulu rear gasketnya. Ya, di sini ada lubang. Ya, saya tunjuk. Di sini ada lubangnya. Ini. Ya, jadi si rear gasket ini juga posisinya di situ. Ini lubangnya rear gasket ini. Ini. Ya. Ini ke housing tadi. Ini masangnya seperti ini. Oke, sip. Kita lumasin dulu dinding housingnya, oli sekitar 2 tetes ya, kita ratain. Oke, ini trik mempermudah agar silindernya bisa turun dengan lancar ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangannya ini kan ada lubang nih, di sini ada loketnya nih buat penguncinya. Ini masuk sampai di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pemasangannya itu harus spare part ini semua yang udah dipasang dirakit berbarengan dimasukin ke housing ya. Jadi nggak satu-satu ya teman-teman ya, itu akan mempersulit, dan itu
98% akan gagal. Jadi caranya bareng. Oke. Nah, ini masuk ke lubang yang di housing tadi ya. Ini nanti ada locknya, nanti ada penguncinya. Jadi pemasangannya harus rata, seimbang. Seperti ini teman-teman ya. Nggak boleh miring ya. Karena kalau miring saya jamin akan gagal ya. Seperti ini. Oke, kalau agak sedikit keras kita bisa ketok dari bawah menggunakan palu karet atau palu plastik ya, seperti ini. Kita ketok biar turun dan kita tarik penguncinya tadi, kita pasang lock pinnya. Ini dia hammer pin locknya, kita masukin seperti ini. Kita coba putar, aman. Oke, tahap selanjutnya ini kita pinggirkan, sebentar, kita pasang dulu motor climb-washer, kemudian hammer case pilot, kemudian front gasket. Jadi dua motor climb-washer ini dua sisinya harus menghadap ke atas ya, mangkoknya ini harus menghadap ke atas dua-duanya, tidak seperti ini ya, nggak berlawanan ya teman-teman ya. Bukan, jadi teorinya nggak kayak hammer ya. Kalau hammer kan berlawanan, kalau ini dia menghadap ke atas dua-duanya, dan pemasangannya menghadap ke atas juga, enggak dibalik. Salah ya teman-teman ya, karena banyak sekali customer yang servis ke kita di sini, dan banyak kan pemasangannya itu banyak yang salah ya teman-teman. Jadi saya harap dengan adanya tutorial video ini bisa membantu teman-teman juga dalam pemasangan bongkar pasang air impact yang teman-teman lakukan biasanya di bengkel-bengkel ya. Oke, langsung kita pasang. Oke, nah ini kita taruh dulu. Sekarang selanjutnya kita pasangin hammernya ya. Oke, hammer checknya dulu kita olesin, dan bagian ini semua adalah wajib ada gemuk ya teman-teman, wajib ada grease atau harus ada pelumas, bukan oli tapi gemuk. Oke, olesin secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu kecil tipis juga, jadi secukupnya aja, kira-kira aja teman-teman. Oke, kemudian kita pasang hammer. Ingat, pemasangan hammer ini berlawanan ya, seperti ini. Kalau seperti ini salah, atau seperti ini ya salah, tapi berlawanan teman-teman. Nih, ini lurus searah, kita balik ya, seperti ini. Oke, jelas ya. Sekarang kita pasang dulu. Kita masukin grease, kita pasang satu lagi. Nah, kalau untuk twin hammer emang pemasangannya seperti ini, kecuali dia pinless hammer. Kalau pinless hammer itu cuma satu, jadi sisinya cuma searah, udah pasti gampang lah ya, bisa ditandain. Oke, kita pasang, kemudian hammer pinnya kita pasang. Nah, kalau misalnya masukinnya susah, tinggal digerakin aja hammernya ya, digerakin aja nih ya, digeser-geser baru dimasukin. Oke, udah masuk. Sekarang yang terakhir kita olesin anvil. Untuk informasinya aja, di sini saya menggunakan grease atau gemuk. Ini ya, saya kasih aja speknya teman-teman ya, biar nggak nanya-nanya juga ya. Oke, dan isinya seperti ini. Oke.
Ya, kalau udah langsung kita pasang ke hammernya, ke hammer checknya. Ya, kita pasang. Oke, lancar ya, bisa kiri kanan. Kemudian kita pasang ke rotor, ke housing yang udah kita rakit, masukin. Oke, and last stepnya itu ini kita grease lagi, kita olesin lagi gemuk di sini di dinding hammer case-nya. Ya secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu tebal juga. Jadi untuk pelumasnya di sini full kita gunakan gemuk ya teman-teman ya, bukan oli atau cairan-cairan lain. Ya, perlu diingat di sini untuk pelumasnya full menggunakan grease atau menggunakan gemuk. Oke, dioleskan sampai rata. Kalau udah, langsung kita pasang. Sip. Lalu kita kencangkan dengan baut. Nanti habis ini kita pasang, langsung kita tes torsi lagi ya. Karena dari suara itu tidak meyakinkan kalau itu torsinya sudah balik atau sudah maksimal. Ya, jadi mungkin sih kalau secara feeling mungkin sekitar 50% lah, 50-50. Jadi realnya itu pas dites dia bisa nipu kita guys melalui suaranya, kayak tadi ya, kayak yang kemarin kita bongkar, suaranya galak banget, pas dites nggak bisa. Oke, udah bisa mutar, kita kencangin dulu. Oke, oh iya tadi masih ada ya, kita belum pasang steel ball di sini ya. Untuk tutorialnya sendiri juga sih saya udah bikin videonya, tapi nggak masalah, kita ulang lagi. Ini sih gampang ya teman-teman ya. Kita kunci dulu, tahan, kemudian yang sebelah sini kita buka menggunakan kunci L ukuran 4 mili. Yap, dapat. Oke, kita buka. Ini kita dorong. Sip. Nah, sebenarnya steel ballnya ada, tapi udah habis teman-temannya. Udah nggak bundar lagi. Nih, steel ballnya. Tuh, steel ballnya udah rata tuh. Oke, jadi langsung aja kita ganti yang baru. Kita ambil dulu steel ballnya. Steel ball. Oke, got it. Nih, udah ada yang baru. Oh iya teman-teman, kalau dipasang begini kan, ini kan lari nih, suka mental-mental. Nah, di sini kita punya trik agar steel ballnya nggak gampang mental ya. Kalaupun misalnya kepleset, maka kita oleskan grease di sini. Kita oleskan grease, dan di steel ballnya juga kita grease. Nah, seperti ini. Jadi, kalaupun mental ya masih daerah sini lah, nggak bakal jauh. Masih bisa dipantau. Oke, nextnya kita pasang
Kita pasang, oke. Ini posisinya bebas ya, maksudnya ngadap ininya bebas, di angka berapa aja bebas. Yang penting terpasang dulu. Nanti baru kita setel nih. Kita pencet ininya, steel ballnya kita pencet ke dalam sambil kita dorong. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita atur, kita lock dia setnya di angka 5. Ini udah di angka 5 ya teman-teman ya. Nih. Ini di angka 5. Oke. Nah, maka sebelahnya juga harus menghadap di posisi angka 5. Oh, kotor banget sih. Ntar kita bersihin dulu. Oke. Jadi sebaliknya ini harus menghadap angka 5 juga. Biar balance, maksudnya ke kirinya 5 dan ke kanannya juga nanti 5. Jadi jangan pas kita posisi di posisi buka udah 5, pas dibalik arah dia malah balik ke 1 atau 2 gitu. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita kunci di angka 5 juga. Nih teman-teman bisa lihat nih. Ini di angka 5. Tandanya itu di angka 5. Jelas ya? Oke, lalu kita kunci. Jadi gampang banget ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, kalau udah kekunci dia mau muter-muter juga nggak masalah. Coba lihat di sini dia, kita di sini kita kasih di angka 4 atau 5. Pas dibalik dia ada di angka 5 juga ya. Oke ya teman-teman ya. Dia ada di angka 5 juga. Oke. Sekarang kita kencangin. Oke, udah selesai. Sebelum kita tes, kita kasih oli dulu. 1, 2, 3. Tahan switchnya sekitar 10 sampai 15 detik. Dan habis ini kita akan tes torsi langsung. Kita lihat hasilnya dia dapat berapa. Oh ya teman-teman, buat teman-teman juga yang sering nanya, yang mau beli Air Impact, yang nanya online shopnya apa, Tokopedia-nya, Shopee-nya ya. Nanti di deskripsi video saya akan tempelkan atau saya lampirkan linknya. Atau mau beli langsung di kita di Firebird-nya ya, maksudnya di toko offline-nya, atau langsung mau datang ke kantor, bisa nanti lewat WhatsApp ke kontak saya di bawah ini juga. Oke, sekarang udah selesai semuanya. Tahap terakhir kita tes torsi untuk membuktikannya. Atau sebelumnya kita tes dulu suara. Ya. Oke, kalau ini sih saya udah bisa jamin ini bakal 100% pasti torsinya wow, meyakinkan sekali ya teman-teman ya. Tapi ya tetap sekalipun feeling dari suara harus kita tes torsi juga. Oke, langsung aja kita tes. Oke teman-teman, seperti kesepakatan kita dari awal, sekalipun dari suara meyakinkan banget atau 100% ya udah yakin suaranya oke, atau ya terserah lah berapa persen kita udah yakin, tapi ada baiknya kita tes torsi lagi ya. Ini adalah pembuktian kalau ini sudah benar-benar balik torsinya. Oke teman-teman, bisa lihat di sini untuk targetnya, untuk QC-nya di standarisasi Firebird-nya itu kita punya di sini. Selama 5 detik kita setting time-nya, kita harus mencapai angka 100 kgf atau cm². Jadi langsung aja kita tes. Selama 5 detik dia akan berhenti dan kita harus lihat angkanya harus mencapai 100 minimal ya, dia mencapai angka itu. Coba.
coba lagi ya, salah pencet tadi. Oke, terbukti hasilnya 119. Tadi udah ada 3, kita kurangi jadi 115, 16 ya. Oke, sekarang kita coba buka selama 5 detik juga. Oke, 5 detik langsung kebuka. Oke, jadi bisa kita simpulkan barangnya udah oke, udah fix. Maka selesai misi hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa dipantau terus channelnya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.